Baik, saudari, puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan pada malam ini, yaitu latihlah dirimu beribadah. Ayat yang saya pakai sebagai dasar dari persekutuan kita malam ini adalah yang pertama di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, di mana dikatakan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kemudian nanti kita akan lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, khususnya berkata, latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudari, apa itu ibadah? Ibadah adalah satu kata yang sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kehidupan kita sebagai orang Indonesia, kehidupan beragama, ya. Kita sering berkata, oh saya mau ibadah, saya mau pergi beribadah dulu, dan sebagainya. Namun, saudara-saudari, pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah, sebenarnya apa makna ibadah di dalam Alkitab? Atau apa yang Allah ingin wahyukan, bicarakan, sampaikan, bukakan kepada kita mengenai kata ibadah. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara boleh cek ya, kata ibadah adalah sebuah pengabdian kepada Sang Pencipta atau kepada Allah yang diimani, Tuhan yang menjadi iman kita. Itu adalah sebuah pengabdian. Atau seringkali pemahaman umum adalah ibadah adalah sebuah kegiatan beragama. Kita sedang menyembah, berdoa, atau orang menggunakan sembahyang, dan sebagainya. Ini adalah kata ibadah. Namun bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita mengenai ibadah? Apakah ibadah pemahaman secara umum ini berbeda dengan ibadah yang diwahyukan di dalam Alkitab? Jika berbeda, apakah selama ini kegiatan yang kita sebut ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah menurut Alkitab? Ini yang menjadi beban di dalam persekutuan pada malam ini. Jika tidak, saudara-saudari, kalau kita tidak mengenal dengan jelas apa arti beribadah, maka jangan-jangan selama ini semua pelayanan, semua kegiatan rohani, semua perkara yang kita lakukan, ternyata itu bukanlah ibadah di hadapan Tuhan. Maka sebagai seorang beriman, kita perlu sangat mengerti apa itu ibadah. Kemudian yang kedua adalah kita perlu tahu bagaimana kita melakukan ibadah yang sesungguhnya, yang sesuai dengan Alkitab. Atau bagaimana firman Tuhan mewahyukan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Paling tidak, dari judul malam ini, kita melihat bahwa ibadah adalah perlu menjadi sebuah latihan kita. Karena itu judulnya adalah latihlah dirimu beribadah. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah di dalam kita berlatih beribadah, ada tantangan bagi kita sebagai orang Kristen. Sehingga ketika kita bisa mengalahkan, sehingga ketika kita bisa melampaui tantangan ini, maka kita punya kesempatan besar untuk bisa melaksanakan ibadah. Baik, saya melanjutkan persekutuan kita. Oke. Namun pertama-tama saya ingin singgung dulu, saudari, kata ibadah di dalam Alkitab itu dimulai dari kitab Keluaran. Saudari, jika ingat kisah bagaimana Allah hendak memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Allah berfirman supaya bangsa ini dipanggil keluar, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan, Khalik langit dan bumi.
Jadi kata ibadah dimulai dari kitab Keluaran. Di saat bangsa Israel dalam keadaan diperbudak oleh orang-orang Mesir, oleh Firaun, Allah memanggil mereka supaya mereka keluar dari perbudakan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi saudari, kalau kita baca kisah kitab Keluaran, maka kita akan menemukan, paling sedikit kita mulai bisa memahami sebenarnya apa kata beribadah yang Allah firmankan di dalam Keluaran mulai dari pasal yang ketiga, ya kalau saya tidak salah. Yaitu bangsa Israel memang dibawa keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Merah. Lalu selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. Apakah mereka dikatakan beribadah? Nah, nanti kita akan bahas. Namun secara fakta kita membaca yang mereka lakukan di padang gurun adalah apa? Mereka berputar-putar. Mereka berkemah. Mereka mendirikan tabernakel. Mereka menerima hukum Taurat. Mereka mengikuti pimpinan dari tiang awan dan tiang api. Mereka menikmati penyediaan Allah, yaitu Allah memberikan mereka makanan, mana yang turun dari surga. Allah memberikan mereka air yang keluar dari batu karang yang terbelah. Jadi, kalau kita mengaitkan di dalam apa yang Allah katakan memanggil mereka keluar beribadah, maka kita lihat beribadah yang terjadi adalah berbeda dengan konsep kita selama ini. Yang terjadi di atas bangsa Israel adalah mereka berjalan mengikuti pimpinan Tuhan, menerima penyediaan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, dan mereka membangun apa yang Allah kehendaki, yaitu tempat kediaman Allah, tabernakel, kemah pertemuan. Lalu mereka dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan. Di sana mereka menikmati tanah yang dijanjikan Allah. Saudara-saudari, itulah kata ibadah yang pertama kali dikatakan, disingkapkan, diungkapkan oleh Allah di dalam kitab Keluaran. Baik, sekarang mari kita lihat arti dari kata ibadah menurut bahasa asli. Di dalam Perjanjian Lama, ya, saya mengutip satu ayat saja yang sangat saya yakin banyak di antara kita kenal ayat ini. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat outstanding dari seorang Yosua, seorang pemimpin bangsa Israel yang sudah tua. Dia berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini adalah satu perkataan yang luar biasa. Kalau Yosuanya berkata, "Tetapi aku beribadah kepada Tuhan," ini jauh lebih ringan dibandingkan Yosua berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini menunjukkan bahwa Yosua, dia berkomitmen, dia bernazar, dia memproklamirkan bahwa dia dan seisi rumahnya, bahwa hidupnya dan hidup keluarganya, ini menunjukkan kehidupan dia sehari-hari adalah beribadah kepada Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kata beribadah di sini, yaitu di dalam bahasa Ibrani, disebut albat. Albat berarti adalah berjeri lelah, bekerja kepada seseorang, yaitu kepada Tuhan di sini, atau melayani Tuhan, atau dipimpin oleh Tuhan, atau dibatasi, diikat oleh Tuhan. Jadi kata ibadah di dalam bahasa Ibrani, di dalam Perjanjian, ini adalah bicara bagaimana kita bekerja, berjeri lelah, melayani, dipimpin, dan
diikat dengan Tuhan. Inilah arti ibadah di dalam perjanjian. Ini bukan sekedar hanya sebuah penyembahan, sembah-sembah, itu beribadah. Ataupun memuji, menyanyi, itu beribadah. Tidak. Beribadah adalah berjeri lelah. Beribadah adalah melayani. Beribadah adalah dipimpin. Beribadah adalah diikat, dibatasi. Wow, saudara. Dari kata ini saja kita mulai sedikit banyak kita menyadari bahwa pemahaman kita selama ini mengenai kata beribadah ini sangatlah kurang. Dalam benak kita seringkali ibadah itu adalah dibatasi oleh waktu. Oh, saya berkebaktian atau bersidang di dalam pertemuan ibadah. 2 jam itulah saya beribadah. Tetapi Alkitab tidak menyingkapkan demikian. Ketika kita membicarakan beribadah, ini adalah bicara bekerja. Dan di sini bekerja yang di sini bukanlah bekerja kantoran. Ini adalah bicara menjadi hamba, menjadi budak ya Tuhan. Ini artinya kapanpun Tuhan yang mau, dia harus siap sedia. Itulah ibadah. Ibadah artinya 1 kali 24 jam. Dipimpin oleh Tuhan. Dia sepenuhnya tunduk di bawah pimpinan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar ada waktu tertentu, tapi ada seumur hidup, sepanjang waktu adalah beribadah. Itulah sebabnya, saudari, ketika Allah memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata bahwa supaya mereka beribadah kepada-Ku. Ini bukan sekedar hanya setiap minggu, 1 jam, 2 jam, untuk beribadah pada Tuhan. Tidak. Allah tidak puas dengan keadaan demikian. Allah ingin adalah 1 kali 24 jam. 7 kali 24 jam seminggu. 365 kali 24 jam setahun. Seumur hidup kita adalah beribadah kepada Tuhan. Ini berarti baik di rumah, baik di kemah pertemuan, baik di tempat di bait Allah, baik dimanapun, adalah beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah berkaitan dengan bekerja, berjeri lelah, melayani sebagai hamba atau budak, dipimpin oleh tuannya, dan diikat, dibatasi oleh Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan kita bukan lagi milik kita. Karena hidup kita harusnya adalah beribadah kepada Tuhan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di dalam perjanjian baru, ya, ayat yang tadi saya sebutkan, ini sebagai ayat dasar dari persekutuan kita malam ini. 1 Timotius pasal 3:16 dikatakan, dan sesungguhnya, sebenarnya, yang sejati, agunglah rahasia ibadah kita. Mengapa dikatakan rahasia? Karena pada waktu itu juga ibadah menjadi satu yang misteri. Banyak orang tidak mengerti. Hari ini juga sama. Saya ingin bacakan ini untuk kita semua. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, oh Kristus, Allah, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudara-saudari, kata ibadah di dalam bahasa Yunani, yaitu dalam perjanjian baru, itu disebut sebagai Yosebia. Yosebia. Artinya adalah kudus. Artinya adalah saleh. Artinya adalah respect. Tentu, saudari, kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan mengenal bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang kudus, hanya Allah yang kudus. Tidak ada seorang pun yang saleh sebenarnya.
Jadi, ketika kita bicara mengenai ibadah, ini adalah apa? Ini bukan berkaitan dengan usaha kita sendiri. Bukan bergantung pada usaha kita. Oh, kita harus kudus. Mari kita mengasingkan diri, kita bersemedi, membatasi. Tetapi rahasia ibadah adalah Allah, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi saudara-saudari, ibadah bukanlah sebuah usaha kita. Ibadah bukan adalah sebuah pengaturan di luar. Ibadah adalah Allah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia. Ketika kita mengekspresikan Allah, ketika kita mempersaksikan Allah, itulah rahasia ibadah kita. Ibadah bukan hanya sebuah kegiatan, oh kita meloncat-loncat, kita memuji Tuhan. Itu tentu adalah harus kita memuji Tuhan, meloncat riang. Tetapi Alkitab tidak berkata itu ibadah. Ibadah adalah Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itulah kekudusan yang sejati. Itulah kesalehan yang sejati. Itulah yang patut dihormati. Respect. Ketika Allah menyatakan diri. Wow, saudari. Kalau kita merenungkan dua arti, maka kita harus mengaku bahwa pemahaman kita selama ini, pelaksanaan kita selama ini sangat jauh dari apa yang didambakan Allah. Kita malah sering menjadi orang yang sepertinya beribadah, tetapi bukan beribadah. Mengapa? Karena kita sudah mengkorting. Kita menganggap ibadah adalah waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, pada saat-saat tertentu, di dalam situasi tertentu. Tetapi Alkitab mewahyukan pada kita, ibadah adalah kapan saja, di mana saja, setiap waktu. Yang penting bukan luarannya, bukan situasi luarannya. Yang penting adalah Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, itu bukan ibadah. Itu hanya keagamaan. Itu hanya kegiatan agama. Ibadah adalah Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Mari kita lihat teladan-teladan ibadah di dalam Alkitab. Teladan yang pertama tentu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan menjadi manusia. Sebenarnya ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, itulah ibadah. Yaitu Allah yang adalah firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudari, sungguh Tuhan Yesuslah ibadah yang sejati. Kalau kita mau tahu apa itu ibadah, lihatlah Tuhan. Pandanglah pada Yesus. Karena Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Puji Tuhan. Tuhan sendiri sebagai teladan ibadah kita. Tuhan sendiri sebagai pattern dari ibadah. Apa yang Dia lakukan, apa yang Dia katakan, apa yang Dia kerjakan, sepenuhnya adalah bersatu dengan Bapa. Tuhan berkata bahwa apa yang Dia katakan juga adalah apa yang Bapa katakan. Apa yang Allah kehendaki, Bapa kehendaki adalah yang Dia kehendaki. Dia sepenuhnya menjadi satu. Dia bahkan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menyatakan diri di dalam rupa manusia. Yang kedua, kita lihat
Bagaimana Paulus memberitahukan pada kita apa itu ibadah. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kami. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, artinya kalau hari ini, kita mau bicara ibadah, ini adalah sebuah pengharapan, karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Di lain Kristus hidup di dalam kita. Kristus tinggal, berdiam, berhuni di dalam kita. Maka kita ada pengharapan akan kemuliaan. Kita memiliki kesempatan. Kita memiliki jalan untuk melakukan ibadah. Yaitu Allah menyatakan dirinya di dalam kita. Puji Tuhan. Itulah yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudari, puji Tuhan, Paulus juga melanjutkan teladan. Dia berkata dia hidup, tapi bukan lagi dia sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Bahkan Paulus berkata dia rindu bisa ditemukan di dalam Kristus. Saudari, apa yang Paulus perhidupkan sungguh adalah kehidupan beribadah. Masih banyak, saudari, kalau kita melihat di dalam diri Paulus. Karena itu, Paulus berkata kepada Timotius bahwa apa itu ibadah? Ibadah bukan sebuah kegiatan. Ibadah bukan sebuah cara. Ibadah bukan sebuah momen. Ibadah bukan sesuatu waktu tertentu, hari tertentu. Ibadah adalah persona yang hidup, dinyatakan, yaitu diri Allah, dinyatakan di dalam kita. Kalau dia tidak dinyatakan, itu bukan ibadah. Itu hanya sebuah kegiatan agama. Saudari, semoga malam ini kita dicelik. Betapa sering kita bukan melakukan ibadah, hanya sebuah kegiatan. Maka saudari, kalau kita mengambil contoh standar di dalam kitab Keluaran, kalau kita bukan beribadah, berarti apa yang kita lakukan sebenarnya adalah masih di dalam perbudakan. Hari ini mungkin kita tidak diperbudak oleh Firaun, tapi mungkin kita diperbudak oleh kegiatan agama. Diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan. Kita akan lihat nanti, seperti Paulus berkata kepada Timotius, dibelenggu oleh banyak cerita-cerita nenek tua, tahayul. Semuanya tidak ada yang tepat. Kalau tidak ada Allah, dinyatakan di dalam rupa manusia. Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari waktu-waktu kita yang sia-sia. Yang selama yang kita anggap beribadah ternyata bukan ibadah. Semoga Tuhan memulihkan kita kepada ibadah yang sesungguhnya, yaitu Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Baik, saya lanjutkan. Saudari, karena itu, ketika di dalam Titus pasal 2:12, Paulus berkata, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Maka ibadah adalah bicara kehidupan. Bukan bicara hanya waktu, kegiatan tertentu, jam-jam tertentu. Beribadahlah kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat. Bahkan sekarang ini pun.
Kita dipanggil oleh Allah supaya kita beribadah kepada Dia. Yaitu Allah ingin mendapatkan seluruh hidup kita adalah bagi Dia, untuk Dia. Itulah sebabnya Paulus berkata, dan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itulah kita beribadah kepada Allah. Baik, saya lanjutkan. Nah, karena itu, saudara, setelah kita melihat ibadah yang sesungguhnya adalah Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yaitu Allah diekspresikan, Allah ditampilkan ke dalam kita. Maka sekarang mari kita lihat bagaimana kita beribadah. Paling tidak bagaimana kita berlatih untuk bisa beribadah. Itulah yang Paulus katakan kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi jauhilah tahayu dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara, saya ulangi, perkataan ini benar. Bukan perkataan saya, ini adalah firman Tuhan. Perkataan ini benar dan kita harus terima sepenuhnya. Apa yang dikatakan di sini? Mari kita lihat. Kata latihan di dalam bahasa Yunaninya adalah goom nasea. Ini adalah sebenarnya sama dengan kata gimnastik, seperti atlet berlatih. Jadi, saudara-saudari, latihan. Paulus menasihati supaya Timotius menjauhi tahayu, dongeng nenek tua. Saudara, hari ini kita perlu menjauhi semua yang lama. Kita perlu melatih diri kita beribadah. Melatih ini seperti apa? Seperti kita masuk ke sebuah gimnastik. Artinya adalah melatih tubuh kita di dalam sebuah sekolah atletik. Bahkan di arti kedua saya sangat senang dikatakan melatih kesadaran kita. Langsung berhubungan tubuh. Artinya latihan ini membuat tubuh kita dengan yang seharusnya itu menjadi cocok, menjadi selaras, menjadi nyatu. Ya, baik, saudara. Saya cerita sedikit ya. Saya kebetulan memiliki seorang keponakan, seorang atlet ya, atlet wushu ya. Barusan ini juga pergi ikut pertandingan di Papua dan mendapat medali. Tapi saya mendengar ya satu kali ketika dia berlomba ya, bertanding di, saya lupa antara yang di Palembang atau di Hong Kong, dia mengalami cedera di lututnya. Sehingga untuk bisa kembali ya menjadi atlet nasional, dia perlu berlatih lebih ekstra. Mengapa? Karena lututnya sudah tidak bisa cocok dengan semua gerakan, semua bentuk latihan dari wushu. Maka dia perlu dilatih perlahan-lahan. Saya bahkan mendengar sebelum pergi ke Papua, dia berapa bulan ya ada di dalam satu dormitory, dilatih. Supaya apa? Tubuhnya terbiasa. Sesuai dengan apa yang dia mau lakukan. Entah jurusnya, entah apapun. Dia harus membiasakan tubuhnya cocok dengan hal itu. Saudara-saudari, kita harus menyadari diri kita ini tidak biasa dengan ibadah. Kehidupan kita ini tidak biasa dengan perkara ibadah. Ibadah kita tahu adalah Allah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia. Tapi seringkali, saudari, apa yang kita biasakan? Yang kita terbiasa menampilkan diri kita. Kita terbiasa menampilkan selera kita. Kita terbiasa menampilkan kesukaan kita, bahkan hawa nafsu kita. Itulah sebabnya hari ini kita juga suka memilih. Kalau saya memujikan, saya suka musiknya seperti apa. Musiknya harus, mungkin ada yang suka jazz, ada yang suka pop, ada yang suka keroncong. Apa yang kita tampilkan bukan ibadah, tapi adalah kesukaan kita sendiri.
Oh, saya suka pembicara sini karena dia ada joke-nya. Saya suka pembicara di situ karena dia supel, keren, dan sebagainya. Saudara, itukah ibadah? Bukan. Itu adalah menampilkan diri kita. Itu bukan kita melatih diri kita, tapi kita meminta yang cocok disambungkan dengan kita. Latihan bukan demikian. Latihan adalah kita memaksa diri tubuh kita. Memaksa sehingga kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan ibadah itu. Yaitu Allah ingin menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Mengapa hari ini kita perlu kudus? Kita berlatih. Bukan menyesuaikan, bukan yang di luar menyesuaikan dengan kita. Tapi kita melatih diri kita. Itulah yang dikatakan dengan kata latihlah dirimu beribadah. Lalu Paulus mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Wow, saudara. Berguna dalam segala hal. Tapi seringkali kita tidak berlatih. Karena mengandung janji kata, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, apa itu latihan ibadah? Tadi kita melihat Allah yang menyatakan di dalam rupa manusia tidak ada Kristus. Jadi bagaimana kita melatih diri kita adalah melatih diri kita di dalam Kristus. Kristus hari ini ada di mana? Kristus ada di dalam roh kita. Maka sebenarnya saudara, latihlah dirimu beribadah adalah kita perlu melatih hidup di dalam. Melatih roh kita. Lalu Paulus berkata, latihan ini disamakan dengan latihan badan. Kalau hari ini orang melatih badannya, dia adalah melatih setiap bagian dari tubuh. Ada orang melatih otot jantung, kardiovaskular. Berlatih. Ada orang berlatih mengenai apa? Ketahanan. Berlatih supaya memperbesar otot. Berlatih dan terus berlatih. Seperti tadi saya keponakan saya berlatih supaya apa? Kakinya yang sudah sembuh, lutut yang sudah koyak sembuh, bisa menyesuaikan, memiliki kekuatan. Sendinya punya elastisitas. Itu melatih setiap bagian. Saudara hari ini melatih roh kita, melatih ibadah adalah melatih setiap bagian di dalam roh kita. Maka saudari, apa bagian dalam roh kita? Kita mewahyukan pada kita, di dalam roh kita itu ada hati nurani, ada persekutuan, ada intuisi. Maka latih diri kita beribadah adalah melatih setiap bagian. Melatih hati nurani kita. Hari ini saudari, ini sebuah latihan dasar. Tapi banyak orang Kristen mengabaikan. Kita perlu melatih hati nurani kita. Paulus di masa ketika dia dibawa menghadap Raja Agripa, dia berkata, sampai hari ini, aku menjaga hati nuraniku bersih. Saudara-saudari, ini adalah latihan yang dasar dan penting. Ini syarat dasar untuk kita bisa beribadah. Adalah melatih hati nurani kita. Setiap hari, saudara, kita perlu mohon terang Tuhan menyelidiki hati nurani kita. Banyak hal sudah mencemari, sehingga kita sulit untuk beribadah. Karena itu kita perlu terus menjaga, melatih hati nurani kita. Kadang keinginan kita mencemari hati nurani kita. Kadang situasi membuat kita tercemar hati nurani. Kadang apa yang kita lihat di luar ini mencemari hati nurani kita. Tontonan kita, obrolan kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, sering mencemari hati nurani kita. Karena itu, saudara, mari kita perlu berlatih. Jangan berkata ibadah itu gampang. Tidak, saudara. Itu perlu latihan seumur hidup kita. Terus jaga hati nurani kita. Kadang terhadap satu situasi, kita perlu sungguh-sungguh melatih hati nurani kita. Kadang terhadap uang, kita juga perlu melatih hati nurani kita. Kadang terhadap
orang, kita juga perlu melatih hati nurani. Karena ini adalah latihan dasar untuk beribadah. Kemudian melatih persekutuan kita. Berkomunikasi dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Bukan sebuah upacara, bukan sebuah kegiatan. Tapi kita ada komunikasi yang tembus, yang akrab, yang manis dengan Tuhan. Itulah melatih diri beribadah. Karena itu, Alkitab mengajarkan kita, ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Bagaimana tetap berdoa? Itulah komunikasi dengan Tuhan. Di segala tempat, kita bisa berseru Tuhan Yesus. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyanyi. Ini adalah latihan ibadah. Kita bukan sekedar menyanyi seketika waktu tertentu saja. Hari tertentu saja. Tapi setiap waktu. Kita membangun satu persekutuan. Makin kita bersekutu. Makin kita menjaga hati nurani kita. Makin kita punya intuisi perasaan yang peka. Yang langsung dari Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang dikehendaki Allah. Mana yang tidak dikehendaki Allah. Saudara-saudari, itulah latihan bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka melihat tiang awan, tiang api. Terus-menerus melihat. Ini adalah apa? Adalah bersekutu. Selama 40 tahun mereka dididik. Mereka gagal, dihajar. Itu melatih hati nurani. Lalu mereka mulai belajar menerima apa yang Allah kehendaki. Membangun kemah pertemuan. Ini adalah apa? Mereka memiliki perasaan Tuhan. Merasakan apa yang Tuhan senang. Merasa apa yang didambakan oleh Tuhan. Mereka bisa mempersembahkan hartanya untuk membangun semua perabot-perabot di dalam kemah pertemuan. Mengapa mereka bisa memberikan demikian? Karena mereka memiliki kontak yang langsung. Saudara, inilah latihan ibadah kita. Hari ini juga sama. Kita perlu membangun persekutuan yang terus-menerus. Perlu menjaga hati nurani kita tidak ada tuduhan. Bersih murni. Lalu kita akan dibentuk memiliki satu intuisi. Bisa merasakan apa yang Allah kehendaki. Si Tuhan, saya lanjutkan yang terakhir. Namun saudari, kalau kita bicara, Allah menyatakan dirinya dalam kita. Maka kita sadar, ada satu tantangan terberat bagi kita untuk bisa beribadah pada Tuhan, yaitu diri kita sendiri menjadi tantangan. Mengapa saya katakan demikian? Karena bertahun-tahun lamanya, kita sudah terbiasa hidup untuk menampilkan diri kita sendiri. Karena itu ada istilah berkatan, we are what we are. Kita adalah apa kita. Kalau kita adalah seorang sarjana teknik, maka pola berpikir adalah teknikal. Kalau kita adalah seorang dokter, maka pola berpikirnya seperti dokter. Kita menampilkan apa adanya kita. Kita menampilkan kebiasaan keluarga kita. Kita menampilkan kebudayaan kita. Kita menampilkan adatnya kita. Sehingga ketika kita mengenal kata ibadah, kita mau berlatih ibadah, maka penghalang terbesar adalah diri kita sendiri. Itulah sebabnya Petrus terus-menerus ditanggulangi Tuhan. Petrus itu apa kurang baiknya, saudara? Ketika Tuhan mau pergi ke Yerusalem, disalibkan. Petrus menghalangi, jangan sekali terjadi padamu. Itu bukan orang yang sok. Itu dia sangat mengasihi Tuhan. Tetapi dia mengasihi Tuhan dengan dirinya sendiri. Dengan keinginannya sendiri. Dengan konsepnya sendiri. Sehingga Allah menghardik, Tuhan menghardik dia. Nyala iblis. Saudara-saudari, kita harus sadar. Penghalang terbesar bagi kita untuk beribadah adalah diri kita sendiri. Itulah sebenarnya perlu salib. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah perlu takut akan Tuhan. Saya bacakan Mazmur pasal 25 ayat 12 dan ayat 14.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Puji Tuhan, saudari. Semoga kita terus menjaga, punya sikap. Di sisi positif, kita aktif berlatih hati nurani kita, berlatih persekutuan, sehingga kita mendapatkan intuisi dari Tuhan. Lalu, kita juga perlu di sisi yang negatif, perlu jaga, punya sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah bukan takut pada personal, takut diri kita yang menggantikan Tuhan. Takut diri kita menutupi jalan Tuhan. Takut diri kita melebihi Tuhan. Kalau kita punya ketakutan ini, dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ayat terakhir, 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Bukan hanya jasmani, saudara, juga rohani ada pencemaran. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Puji Tuhan, saya bersekutu sampai di sini. Sesuai kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, boleh tuliskan di chat atau raise hand ya. Kita bersyukur hari ini kita bisa melihat apa itu ibadah. Ibadah adalah Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Karena itu ini perlu menjadi latihan kita seumur hidup kita. Karena ibadah adalah bukan bicara waktu tertentu, hari tertentu, jam tertentu, keadaan tertentu, situasi tertentu. Ibadah adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita di rumah, kita perlu beribadah. Ketika di luar, kita beribadah. Ketika bekerja, kita beribadah. Ketika melayani, kita beribadah. Ketika kita jadi ayah, kita beribadah. Ketika kita jadi anak, kita beribadah. Ketika kita jadi orang tua, kita beribadah. Ketika kita jadi masyarakat, kita pun beribadah. Karena itu kita perlu berlatih. Melatih hati nurani. Persekutuan dan intuisi. Dan perlu memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, ya semoga firman Tuhan berbicara lebih terang, lebih jelas, lebih dalam kepada kita pribadi. Saya berhenti sampai di sini. Sesuai kalau ada pertanyaan, ada sharing, silakan ya. Amin. Baik, sesuai ada. Kita masih ya tinggal 4 menit masih. Amin. Oke, baik. Mungkin karena waktu ya, saudara ya. Baik. Puji Tuhan, saudari, semoga Tuhan memulihkan kembali kehidupan beribadah kita ya. Paling baik adalah mari kita berlatih mulai dari rumah kita. Karena Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka latihan paling dasar, latihan paling real beribadah adalah di dalam rumah kita. Ya. Baik, mari kita tutup di dalam doa. Amin. Tolong jelaskan arti beribadah ya. Tadi saya sebutkan ya, ibadah adalah Allah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia. Artinya beribadah itu bukan sebuah kegiatan, tapi beribadah adalah Allah terekspresikan, Allah menjadi disaksikan oleh kita. Atau kita menjadi kesaksian Tuhan yang hidup. Itulah ibadah. Oke, baik, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam ini. Tuhan, kami tahu penjelasan manusia terbatas, tapi Tuhan Roh Kudus biarlah mengajar, membimbing, membawa kami melihat apa yang dimaksud dengan ibadah. Selamatkan kami Tuhan dari hidup yang sia-sia. Biarlah hidup kami adalah hidup yang beribadah. Yaitu Tuhan, Kau terekspresikan, Engkau diperbesar di dalam hidup kami. Tuhan, bimbing latihan kami hari demi hari. Dan juga karuniakanlah kami hati yang takut akan Tuhan.
Kami berdoa, kami serahkan firman-Mu, diserahkan juga setiap saudara yang hadir. Kiranya Tuhan, segala mulia hanya bagi Tuhan saja. Amin. Baik, puji Tuhan.